Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi mengenai Market and Competitive Analysis atau Entry and Exit yang beranggotakan 1. Lina Wahyu NPM 180058, Dian Ihza Mahindra NPM 180028, Vicky Maulana NPM 180035, Muhammad Hanafi NPM 180021, Putri Mei Lindasari NPM 200013, Suni Fauziah NPM 200015, Hanif Salafuddin NPM 200017, Devi Setianingrum NPM 200025, Ani Anjani NPM 200028, Putri Puspitasari NPM 200033. Yang pertama, saya akan menjelaskan masuk dan keluar. Statistik yaitu perusahaan ada pada suatu titik waktu dan membuat keputusan secara bersamaan. Masuk adalah produksi dan penjualan oleh perusahaan baru di pasar. Dan keluar terjadi ketika perusahaan berhenti berproduksi di pasar. Para pendatang baru mengancam para pemain lama, yaitu perusahaan-perusahaan yang sudah ada di pasar dengan dua cara. Yang pertama, mereka mengambil pangsa pasar dari pertahanan. Ini adalah cara utama Facebook merusak MySpace. Yang kedua, masuk sering mengintensifkan persaingan yang mengarah ke harga yang lebih rendah. Ini adalah konsekuensi alami dari model Cornett dan Bertrand yang berbeda yang dibahas di bab sebelumnya, di mana banyak perusahaan menyiratkan harga yang lebih rendah. Selanjutnya beberapa fakta tentang masuk dan keluar. Keluar adalah kebalikan dari masuk, penarikan produk dari pasar, baik oleh perusahaan yang tutup sepenuhnya atau oleh perusahaan yang terus beroperasi di pasar lama. Yang pertama, masuk dengan keluar akan meresap. Yang kedua, masuk dan keluar cenderung lebih kecil dari perusahaan mapan. Yang ketiga, kebanyakan pendatang tidak bertahan 10 tahun. Masuk dan keluar bervariasi menurut industri. Banyak industri memiliki tingkat masuk yang tinggi, termasuk pakaian jadi, kayu, dan logam fabrikasi. Industri dengan tingkat keluar yang tinggi termasuk pakaian jadi, kayu, dan kulit. Baik, saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Lina Wayu Setiani. Fakta-fakta ini memiliki 3 implikasi penting bagi strategi. Ada 3. 1. Ketika merencanakan masa depan, manajer harus memperhitungkan entry. 2. Manajer harus mengharapkan sebagian besar usaha baru gagal dengan cepat. 3. Manajer harus mengetahui kondisi masuk dan keluar dari industri mereka. Keputusan masuk dan keluar konsep dasar. Dalam bab ini menyajikan konsep ekonomi yang akan membantu manajer yang memutuskan apakah akan masuk atau keluar dari pasar, serta manajer yang berusaha mengatasi pendatang baru yang potensial. Keuntungan post-entry akan bervariasi sesuai dengan permintaan dan kondisi biaya serta sifat kompetisi post-entry. Kompetisi post-entry mewakili perilaku dan kinerja perusahaan di pasar setelah entry terjadi. Hambatan untuk masuk. Karena potensi keuntungan adalah panggilan sirine bagi investor, industri yang menguntungkan mengundang masuk. Pertama, hambatan untuk masuk memungkinkan perusahaan lama untuk merebutkan keuntungan ekonomi yang positif, sementara membuat tidak menguntungkan bagi pendatang baru untuk memasuki industri. Kedua, hambatan untuk masuk mungkin struktural atau strategis. Ketiga, hambatan masuk struktural muncul ketika pertahanan memiliki biaya alami atau keuntungan pemasaran, atau ketika pertahanan mendapatkan manfaat dari peraturan yang menguntungkan.
Keempat, hambatan masuk strategis terjadi ketika pertahanan mengambil tindakan agresif untuk menghalangi masuk. Baik, saya akan melanjutkan yang selanjutnya, tipologi kondisi masuk bain. 6 bain menjelaskan 3 entry kondisi. Yang pertama, masuk diblokir jika hambatan struktural begitu tinggi sehingga bengkok tidak perlu melakukan apapun untuk menghalangi masuk. Yang kedua, masuk dialokasi jika hambatan masuk struktural rendah dan baik A. Strategi penghalang masuk tidak akan efektif, atau B. Biaya bagi pemegang jabatan bengkok mencoba untuk mencegah masuk melebihi manfaat yang bisa diperoleh dari mempertahankan pendatang keluar. Yang ketiga, masuk penghalang A jika pemegang saham dapat mencegah peserta keluar dengan menggunakan strategi pencegah masuk, dan B jika menggunakan strategi pencegah masuk meningkatkan keuntungan inkubate. Yang selanjutnya, menganalisis kondisi entry asimetri persyaratan. Saat membahas penghambatan masuk, ingatlah bahwa pendatang dapat menikmati banyak atribut yang biasanya kita kaitkan dengan perusahaan incumbent. Diversifikasi pendatang adalah sangat mungkin untuk memiliki investasi tenggelam dalam fasilitas peralatan dan pelatihan, dan memiliki hubungan yang mapan dalam rantai produksi vertikal. Jika demikian, peserta dapat mengubah ini atribut untuk keuntungan mereka sendiri, mengubah strategi pencegah untuk masuk menjadi pemegang menghapus strategi. Yang selanjutnya, 3 jenis utama hambatan masuk struktural. Yang pertama, kontrol sumber daya penting. Yang kedua, skala dan cakupan ekonomi. Yang ketiga, keuntungan pemasaran dari jabatan. Baik, saya akan melanjutkan terkait dengan kontrol sumber daya esensial. Seorang pertahanan dilindungi dari entry jika ia mengontrol sumber daya atau saluran di vertikal rantai dan dapat menggunakan sumber daya itu lebih efektif daripada pendatang baru. Satu alasan mengapa Nintendo mendominasi pasar video game di awal 1990-an adalah Nintendo-nya Entertainment System, yaitu platform superior untuk programmer game yang secara alami mencurahkan sebagian besar energi mereka untuk mengembangkan game untuk NES. Selanjutnya, skala dan cakupan ekonomi. Ketika skala ekonomi signifikan, perusahaan mapan yang beroperasi pada di luar skala efisien minimum akan memiliki keunggulan biaya yang substansial dibandingkan skala yang lebih kecil. Selanjutnya, skala dan cakupan ekonomi. Ketika skala ekonomi signifikan, perusahaan mapan yang beroperasi pada atau di luar skala efisien minimum akan memiliki keunggulan biaya yang substansial dibandingkan skala yang lebih kecil pendatang. Minimum efficient scale atau biasa disebut MIS, yaitu output terkecil yang dihasilkan oleh perusahaan sehingga biaya total rata-rata jangka panjangnya diminimalkan. Hal ini adalah titik terendah di mana biaya rata-rata jangka panjang berada pada titik minimum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Economies of Scale and Scope. Ketika skala ekonomi signifikan, perusahaan mapan yang beroperasi pada atau di luar skala efisien minimum akan memiliki keunggulan biaya yang substansial dibandingkan perusahaan baru yang lebih kecil. Marketing advantage of incumbency atau keuntungan pemasaran dari incumbency. Dari bab 2 membahas merek payung di mana sebuah perusahaan menjual produk berbeda dengan merek yang sama. Ini adalah kasus khusus dari ruang lingkup ekonomi, tetapi sangat penting di banyak pasar produk konsumen. Seorang petahana dapat memanfaatkan efek payung untuk mengimbangi ketidakpastian tentang kualitas produk baru yang diperkenalkannya. Dalam memperkenalkan produk yang lebih baru dan lebih rendah daripada pendatang baru, karena pendatang baru harus mengeluarkan biaya sejumlah uang tambahan untuk iklan dan promosi produk,
untuk mengembangkan kredibilitas di mata konsumen, pengecer, dan distributor. Barriers to exit atau hambatan untuk keluar. Untuk keluar dari pasar, perusahaan menghentikan produksi dan memindahkan atau menjual asetnya. Ada hambatan keluar ketika perusahaan memilih untuk tetap berada di pasar, tetapi diberi kesempatan untuk meninjau kembali keputusan masuk. Strategi pencegah masuk. Secara umum, strategi pencegah masuk layak dilakukan dengan pertimbangan dua kondisi yang terpenuhi. Yang pertama, petahana memperoleh keuntungan lebih tinggi sebagai perusahaan monopoli daripada sebagai perusahaan duopoli. Yang kedua, strategi dapat mengubah harapan peserta dalam kompetisi tersebut untuk memperebutkan konsumen mengenai sifat kompetisi pasca entry. Yang selanjutnya, seorang petahana mungkin berharap untuk menuai keuntungan tambahan jika dapat mencegah pendatang baru. 3 strategi pencegah masuk yaitu yang pertama adalah penetapan harga batas, yang kedua penetapan harga predator, dan yang ketiga adalah strategi bundle. Yang selanjutnya, penetapan harga batas itu mengacu pada praktik di mana perusahaan lama menetapkan harga yang rendah untuk mencegah perusahaan baru masuk, menjadi monopolis pada harga batas daripada berbagi pasar dengan harga yang duopoli. Selanjutnya adalah harga predator. Penetapan harga predator terjadi ketika pertahanan besar menetapkan harga rendah untuk mengusir pesaing yang lebih kecil dari pasar. Tujuannya yang pertama untuk mengusir saingan saat ini dan membuat pesaing masa depan berpikir 2 kali untuk masuk. Yang kedua, mengingatkan pada tujuan penetapan harga batas. Penetapan harga batas predator menyebabkan pesaing memikirkan kembali potensi keuntungan pasca masuk. Sementara pertahanan predator menetapkan harga bahwa kerugian apapun yang ditimbulkan saat mendorong pesaing dari pasar dapat diganti kemudian melalui keuntungan monopoli di masa depan. Kemudian paradoks toko rantai. Kegagalan nyata dari intuisi yang mendukung strategi penetapan harga predator telah menimbulkan teka-teki dalam ekonomi yang dikenal sebagai paradoks rantai toko. Paradoksnya adalah bahwa banyak perusahaan tampaknya terlibat dalam penetapan harga predator meskipun kesimpulan teoritis bahwa strategi tersebut tidak rasional. Kemudian menyelamatkan harga batas dan predasi, yaitu pentingnya ketidakpastian dan reputasi. Teori ekonomi yang disajikan menunjukkan bahwa penetapan harga batas dan penetapan harga predator adalah strategi yang tidak rasional, namun perusahaan terus mengejarnya. Kemudian teori permainan telah menunjukkan bahwa tindakan predator mungkin menguntungkan jika pendatang tidak yakin tentang kondisi pasar. Perang atrisi. 1. Perang harga merugikan semua perusahaan di pasar terlepas dari siapa yang memulainya dan merupakan contoh nyata dari adanya perang gesekan. Yang kedua, selain perang harga, banyak disinteraksi lainnya seperti perang gesekan. Yang ketiga, asimetri dapat sangat mempengaruhi hasil dari perang harga. Predasi dan ekspansi kapasitas. Yang pertama, pemegang jabatan harus memiliki keunggulan biaya yang berkelanjutan. Ini memberikan keunggulan jika terjadi entry dan perang harga berikutnya. Dan yang kedua, ada pertumbuhan permintaan pasar lambat. Jika tidak, permintaan akan dengan cepat melampaui kapasitas. Dan yang ketiga, ada investasi dalam kelebihan kapasitas harus ditenggelamkan sebelum masuk. Jika tidak, peserta mungkin akan memaksa pertahana untuk mundur jika terjadi perang harga. Dan yang keempat, ada calon peserta tidak boleh berusaha membangun reputasi untuk kekerasan. Bundling strategis merupakan sebuah perusahaan yang mendominasi satu pasar dapat menggunakan kekuatannya untuk memblokir masuk ke pasar terkait melalui praktik yang dikenal sebagai bundling strategis. Bundling terjadi ketika kombinasi barang atau jasa yang dijual dengan harga yang lebih rendah dari biaya membeli barang yang sama secara terpisah. Ekonomi judo adalah saat di mana perusahaan kecil menggunakan ukuran petahana dan mendapatkan keuntungan untuk perusahaan mereka sendiri. Lalu petahana ini memangkas harga agar
pesaing dari pasar itu pergi, tapi ini menyebabkan berkurangnya pendapatan daripada pesaingnya. Kemudian bukti tentang perilaku mencegah masuk, yang pertama pengurangan harga yang agresif, yang kedua iklan yang intensif untuk menciptakan loyalitas merek, dan yang ketiga akuisisi paten, yang keempat meningkatkan reputasi perusahaan untuk pemangsaan melalui pengumuman atau semacamnya, yang kelima batas harga, yang keenam memegang kelebihan kapasitas. Strategi pencegah masuk. Secara umum, strategi pencegah masuk layak dilakukan dengan pertimbangan dua kondisi yang terpenuhi. Yang pertama, petahana memperoleh keuntungan lebih tinggi sebagai perusahaan monopoli daripada sebagai perusahaan duopoli. Yang kedua, strategi dapat mengubah harapan peserta dalam kompetisi tersebut untuk memperebutkan konsumen mengenai sifat kompetisi pasca entry. Yang selanjutnya, seorang petahana mungkin berharap untuk menuai keuntungan tambahan jika dapat mencegah pendatang baru. 3 strategi pencegah masuk, yaitu yang pertama adalah penetapan harga batas, yang kedua penetapan harga predator, dan yang ketiga adalah strategi bundle. Yang selanjutnya, penetapan harga batas, yaitu mengacu pada praktik di mana perusahaan lama menetapkan harga yang rendah untuk mencegah perusahaan baru masuk, menjadi monopolis pada harga batas daripada berbagi pasar dengan harga yang duopoli. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.